Kembali dalam Breaking News Metro TV, pemirsa, pesawat milik Indonesia Flying Club dengan jenis Teknam P2006T jatuh di kawasan lapangan Sunburst Bumi Serpong Damai atau BSD, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Ini adalah kondisi terkini di lapangan, pemirsa, bahwa untuk korban 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini, semuanya sudah dievakuasi. Pesawat ini adalah pesawat berbahan logam bersayap tinggi bermesin ganda asal Italia. Pesawat ini dipakai untuk latihan dan tadi disebutkan oleh Kepala Basarnas bahwa pada saat kejadian sedang hujan lebat di lokasi. Selanjutnya pemirsa, evakuasi tadi sudah berhasil dilakukan pada pukul 16.40. Semua korban sudah berhasil dievakuasi jenazahnya dan dibawa ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Dan saat ini adalah dilanjutkan dengan proses untuk penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat. Nanti masih akan menunggu pihak KNKT untuk bisa menjelaskan perihal apa sebenarnya yang terjadi pada pesawat ini. Sehingga dari informasi dari Basarnas tadi, rongsokan pesawat akan tetap berada di lokasi sampai nanti tim KNKT berada di lokasi untuk bisa melakukan proses penyelidikan terhadap rongsokan pesawat. Pesawat jatuh cukup keras, pemirsa, informasi dari Basarnas tadi, sehingga terbelah menjadi 2. Ini juga yang tadi menjadi kendala dalam proses evakuasi, bahwa 1 jenazah terlempar, 2 jenazah berada di dalam badan pesawat atau di bagian depan pesawat. 1 berhasil dikeluarkan pada pukul 14, maksud kami di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian proses evakuasi untuk jenazah ketiga terus dilakukan hingga pada pukul 16.40. Jenazah ketiga bisa dikeluarkan dan semua jenazah dipindahkan ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Diinformasikan bahwa pesawat sebelum jatuh sempat berkeliling 3 kali dan menurut Basarnas sempat memberikan distress signal, sehingga dari tim Basarnas langsung bergegas ke lokasi ketika mereka menerima sinyal ini. Dan karena proses atau juga lokasi dari kejadian ini berada di area ramai dan juga di pinggir jalan, oleh karena itu dalam proses untuk lanjutan dari KNKT, clear area akan terus dilakukan sehingga 1 ruas jalan untuk wilayah Boulevard BSD Timur yang mengarah ke AIS ini juga akan dilakukan penutupan berkenaan dengan kebutuhan tim di lapangan untuk memeriksa dari rongsokan pesawat. Anda bisa saksikan, tim sudah ada di lokasi untuk melihat, untuk membantu proses penyelidikan apa sebenarnya yang terjadi sehingga pesawat jatuh sore tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita menyampaikan kronologi singkat telah terjadi kecelakaan pesawat Indonesia. Dari lokasi kejadian di BSD, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan Rona yang berada di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Rona, selamat sore. Jadi dari lokasi kejadian ini 3 jenazah sudah dievakuasi ke sana. Nanti prosesnya seperti apa di sana diterima, Rona? Ya, baik Anggi, posisi kami saat ini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yang dimana memang kondisinya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati saat ini terpantau masih sepi dan bahkan belum ada awak media yang datang ke lokasi. Dimana memang dari kabar yang beredar kami mendapatkan konfirmasi dari Polda Metro Jaya bahwa sudah ada 3 korban yang dinyatakan tewas. Namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui ketiga identitas pasti dari korban tersebut. Entah korban tersebut adalah pilot ataupun penumpang
yang lainnya ataupun mungkin awak yang lainnya. Dan hingga saat ini kami juga masih menantikan kabar terbaru dari pihak Humas RS Polri Kramat Jati, yang mana dari pihak Humas juga belum bisa menentukan kapan pastinya jenazah tersebut akan tiba di RS Polri Kramat Jati. Namun memang sekitar 10 menit yang lalu kami juga mendapatkan konfirmasi bahwa saat ini korban dari jatuhnya pesawat latih ini sudah on the way atau sudah menuju ke RS Polri Kramat Jati, karena memang hingga saat ini tim gabungan dari Basarnas, kemudian dari kepolisian dan lain sebagainya ini masih bertugas dan juga masih mengupdate terkait dengan data-data apa saja yang nanti akan disampaikan ke publik. Dan kondisi dari RS Polri Kramat Jati, Anggi, sekali lagi kami konfirmasi bahwa keadaannya masih sepi, dan ini beberapa media sudah mulai berdatangan dari teman-teman wartawan. Namun kami saat ini posisinya masih menunggu dan belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dan juga konfirmasi resmi dari pihak RS Polri Kramat Jati. Anggi. Baik, Rona, jadi nanti ketika 3 jenazah sudah sampai di sana, apakah sudah ada informasi juga berkenaan bagaimana nanti tindakan yang akan dilakukan dan apa saja proses yang akan dilakukan, itu masih belum dapat informasi ya? Ya, betul, Anggi. Kami juga sudah mencoba menanyakan terkait dengan identitas jenazah tersebut, namun dari RS Polri Kramat Jati ini juga belum bisa mengkonfirmasi terkait siapa-siapa saja korban ini dan juga akan seperti apa prosesnya ketika nanti para jenazah ini sudah sampai di RS Polri Kramat Jati. Dan hingga saat ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut lagi terkait seperti apa nanti dari pihak keluarga korban juga belum terlihat ada yang datang ke RS Polri Kramat Jati karena memang identitasnya juga belum terkuak secara resmi. Anggi. Rona Marina melaporkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, sore hari ini pesawat jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Pesawat merupakan pesawat latih dengan kode badan FK atau PKIFP. Ketiga jenazah sudah tiba di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Tadi proses untuk evakuasi sempat terkendala, pemirsa, bahwa ada satu korban yang terjepit sehingga tim harus sangat hati-hati sekali ketika melakukan ekstraksi atau juga melakukan evakuasi satu jenazah ini yang posisinya berada di badan pesawat di bagian belakang. Jadi pada saat kejadian pesawat pecah menjadi 2, bagian ekor dan juga bagian badan. Kemudian satu ini yang kemudian harus dievakuasi sangat hati-hati. Menurut dari pihak Basarnas tadi, 3-tiganya dalam kondisi utuh, pemirsa. Bahwa dampak dari hantaman yang cukup keras ini membuat badan pesawat terbelah menjadi 2. Pukul 13.43, informasi kecelakaan diterima oleh pihak Basarnas. Kemudian langsung menuju ke lokasi dan pada 14.45 kemudian jenazah juga sudah bisa dievakuasi, 1 terlempar, pemirsa, 2 berada di badan pesawat. Kemudian 1 yang masih terjebak di dalam atau juga di badan pesawat akhirnya bisa dikeluarkan di pukul 4 sore. Sehingga menjelang pukul 5 tadi semua jenazah sudah berhasil dievakuasi dan seperti yang Anda saksikan bahwa ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Berkenaan dengan apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan, pihak Basarnas nanti juga akan menyerahkan ke pihak KNKT. Ini juga yang masih ada tim yang akan berada di sekitar rongsokan pesawat, bahwa sore hari ini belum akan dievakuasi terlebih dahulu karena menunggu tim KNKT untuk melakukan penyelidikan terhadap rongsokan pesawat yang berada di lokasi. Dari sinilah kemudian nanti baru akan bisa dilaporkan apa sebenarnya yang terjadi pada saat kejadian. Menurut pihak Basarnas, pemirsa, semua atau juga ketiga jenazah akan dilakukan pemeriksaan untuk identitas di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Nanti berkenaan dengan proses
identifikasi, kemudian proses tindakan selanjutnya nanti akan semua dilakukan di lokasi tersebut. Ketiga jenazah adalah satu penerbang, satu engineer, dan juga satu penumpang. Pesawat yang jatuh adalah pesawat Teknam P2006T. Apa mobil jenazah nih? Mobil ambulan naik. Dan saat ini petugas dari RS Polri akan bersiap untuk membawa jenazah dari dalam ambulan ini ke ruang instalasi forensik kedokteran Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan ini merupakan saat ini melakukan proses pemindahan jenazah dari dalam ambulan menuju gedung instalasi forensik. Dan ada satu kantung jenazah yang dipindahkan dari dalam ambulan dan langsung dibawa ke ruang instalasi forensik oleh beberapa petugas begitu. Dan Pemirsa, untuk satu jenazah dari korban pesawat latih yang jatuh di BSD sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Satu persatu kantong jenazah dibawa ke rumah sakit untuk nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan, dan ini berkenaan dengan proses identifikasi. Dalam proses untuk penyelamatan tiga evakuasi dari tiga jenazah, pemirsa, tadi sempat terkendala berkenaan dengan jenazah yang terjebak atau terhimpit di rongsokan pesawat. Satu jenazah yang terlempar ketika kejadian ini sudah berhasil dievakuasi, kemudian dimasukkan ke dalam ambulan. Kemudian proses yang cukup memakan waktu adalah ketika dua jenazah lainnya ini berada atau juga terjebak atau tersangkut di badan pesawat. Informasi dari pihak Basarnas bahwa tadi proses cukup cepat karena alat juga sudah lengkap yang berada di lokasi, namun karena harus sangat hati-hati ketika melakukan ekstraksi jenazah inilah yang kemudian memakan waktu sehingga harus hati-hati benar untuk memastikan bahwa jenazahnya bisa ditarik secara utuh. Ini adalah kantong jenazah yang ketiga, berarti sudah lengkap. Semua sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. dibawa masuk dalam gedung instalasi forensik. Jenazah ketiga. Dan ini kita masih menunggu atau tidak. Dan ternyata Pemirsa, dalam kecelakaan ini untuk lokasi kejadian untuk sementara waktu masih akan di-clear area berkenaan dengan banyaknya warga yang menonton lokasi kejadian, sehingga tim harus melakukan clear untuk membantu tim KNKT yang kini berada di lapangan untuk melanjutkan proses penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat. Jadi tadi tim gabungan sudah bekerja dengan prosedur masing-masing, di mana Basarnas sudah melakukan proses untuk bantuan mengeluarkan jenazah. Kemudian dari pihak kepolisian juga sudah membawa 3 jenazah ini ke rumah sakit dan dilanjutkan untuk menjawab apa sebenarnya yang terjadi pada pesawat latih ini. Tim KNKT sekarang sedang bertugas di lapangan. Sekali lagi pemirsa, pesawat ini adalah dengan kode PKIFP dengan 3 orang on board, 1 penerbang, 1 engineer, dan 1 penumpang. Kami ajak Anda bergabung kembali bersama rekan Rona Marina berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rona, selamat sore. Bagaimana perkembangan di sana, Rona? Ya, baik lagi, baru saja 3 jenazah dari lokasi kejadian ini sudah tiba di RS Polri Kramat Jati sekitar 10 menit yang lalu, di mana memang ini masuknya para jenazah ke RS Polri Kramat Jati yang akhirnya dimasukkan ke ruang jenazah ini memang bergantian secara berkala. Satu persatu mobil ambulans tadi juga tampak masuk dengan dibimbing dan juga dipandu oleh dari pihak kepolisian dan juga pihak dari Basarnas. Dan saat ini sudah terlihat tampak beberapa teman-teman dari wartawan juga sudah nampak hadir dan juga sudah
hadir pula beberapa anggota dari kepolisian, namun hingga saat ini Anggi kami masih belum bisa mendapatkan keterangan secara resmi terkait dengan siapa saja korban-korban yang meninggal. Namun kami juga sempat mendapatkan konfirmasi bahwa ini ada dari pilotnya, kemudian ada dari penumpang dan juga ada dari penerbang pesawat latih ini sendiri. Dan hingga saat ini pihak dari kepolisian juga masih standby di RS Polri Kramat Jati tepat di depan kamar ruang jenazah, dan hingga saat ini juga para jenazah ini sudah dimasukkan ke dalam ruang jenazah yang mana kami juga masih menunggu untuk proses autopsi selanjutnya dan nanti akan ada keterangan resmi seperti apa yang akan diberikan oleh pihak RS Polri Kramat Jati. Anggi. Baik, Rona Marina melaporkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.